Selamat pagi saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita buka hati kita dan siapkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, bahkan mungkin di sela-sela kegiatan kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, yaitu hari Rabu 6 Desember 2023, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, alaini naiba nama, martua ma akan nau bigi hata ni debata, jala nau peopsa. Saudaraku, setiap orang pasti menginginkan hidup berbahagia. Saudara, saya, bahkan siapapun. Namun, ukuran kebahagiaan, hal yang membahagiakan setiap pribadi manusia berbeda-beda. Ada seseorang yang berbahagia kalau pasangannya ganteng atau cantik, punya mobil, punya rumah, bahkan baik hati. Tapi ada juga orang lain yang berbahagia jika dia sudah bisa traveling kemana-mana. Bahkan mungkin dia bisa sampai ke Australia atau kemanapun. Bahkan ada juga yang berbahagia karena jabatannya tinggi, anaknya pintar-pintar, bahkan dia punya anak atau cucu yang lucu-lucu, bahkan menggemaskan. Dan banyak hal lain lagi yang dapat membahagiakan hati setiap pribadi manusia. Namun banyak hal yang membuat orang-orang berbahagia, tetapi enggak semua kebahagiaan itu, ukuran itu dapat dipastikan kepada semua orang berlaku. Karena misalnya ada juga orang yang tidak berbahagia walau hartanya banyak. Bahkan ada juga yang kesulitan karena jabatannya tinggi, bahkan harus dia berpisah dari keluarganya. Bahkan ada juga orang yang tidak dapat berbahagia karena suaminya terlalu ganteng, istrinya terlalu cantik. Bahkan banyak juga sumber kesusahan seseorang yang membahagiakan, yang membuat dia tidak berbahagia adalah dari anak-anaknya. Jadi tidak bisa dipastikan semua hal-hal itu, kekayaan, kecantikan, kegantengan, kepintaran, jabatan tinggi, harta yang berlimpah, dapat traveling, bahkan semua yang di hatinya bisa dia miliki, tidak semuanya itu menjamin membuat seseorang berbahagia. Saudaraku, dalam renungan pagi ini kita diingatkan dan disampaikan oleh Injil Lukas bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah jika seseorang itu mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hidupnya. Yang artinya adalah kebahagiaan manusia itu tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus juga melakukan. Dan tidak juga cukup hanya mengetahuinya secara teoritis, bahkan menghafalkan, bahkan mampu berdebat dengan banyak orang. Karena Yesus mengatakan di dalam Injil Lukas bahwasanya seseorang berbahagia jika dia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya, merenungkannya, bahkan memikirkannya, itu akan terlihat dari buah dari kehidupannya. Buah firman itu terlihat dari kehidupan manusia jika seseorang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya itu melakukannya dengan perbuatan-perbuatan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan itu akan berbuah jika kita pelihara dalam hati kita. Dan buahnya yaitu akan terlihat perbuatan baik, pikiran yang baik, pikiran yang positif,
bahkan selalu memberikan dukungan untuk sebuah kehidupan. Dan Yakobus mengatakan, menekankan di dalam ayatnya pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Di Yakobus lebih tegas mengatakan setiap orang yang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, itu adalah menipu diri sendiri, bukan menipu orang lain. Saudaraku di dalam Kristus, Yesus dalam firman ini membagi dua kelompok perilaku manusia. Kelompok yang pertama adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Yesus mengumpamakan mereka itu ibarat seseorang yang mendirikan rumah dengan menggali tanah dalam-dalam dan meletakkan dasar rumah itu di atas batu yang kokoh. Jadi walaupun air bah datang, bahkan angin topan untuk menggoyah dan menghancurkan rumah itu, karena rumah itu dibangun dengan kokohnya, dengan fondasi yang kuat, maka dia tidak akan dapat digoyahkan. Seperti itulah manusia yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dia akan kuat, teguh, kokoh, tak tergoyahkan oleh isu apapun, oleh ketakutan apapun, bahkan mungkin jika dia harus divonis dokter telah mengidap penyakit yang mematikan, ataupun mungkin kantongnya kering terus, alias tak punya hepeng. Dan yang kedua, Tuhan Yesus membuat kelompok yang kedua adalah orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan, senang memperdebatkan firman Tuhan, bahkan mungkin menghafalnya sampai banyak sekali, tetapi tidak mau melakukannya. Yesus mengibaratkan mereka itu seperti seseorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Tidak menggali tanah itu dengan dalam dan pondasinya tidak kuat. Bahkan mendirikannya di atas pasir. Ketika banjir melanda dan angin kencang berhembus, dan rumah itu pasti akan segera rubuh dan rusak. Manusia juga seperti itu. Jika hanya mendengar, jika hanya memperdebatkan dan hanya menghafal, ketika ada pergumulan, persoalan, ada tantangan, bahkan ada vonis yang mengatakan bahwasanya hidupnya hanya sebentar lagi karena penyakitnya sangat berat, bisa jadi sebelum vonis itu sampai dia sudah duluan ambruk. Karena memang imannya tidak kuat. Saudaraku di dalam Kristus, kedua kelompok manusia ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun bedanya tidak melakukan dan melakukan. Dan sesuai respon manusia terhadap firman Tuhan itu, mereka lakukankah atau tidak, maka yang mereka terima adalah seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Jika kita melakukannya, kita mendengar dan melakukannya, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Rangkulan dan pelukan Tuhan itu semakin terasa dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat. Bahkan ketika kita tak mampu melangkah pun, kita akan merasakan tangan Tuhan menggendong kita sehingga kita mampu mengucap syukur. Namun kalau hanya mendengar, kita tak akan pernah merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Sehingga jangankan kuat, keputusasaan sudah lebih dahulu menghampiri kita ketika persoalan itu datang. Untuk itu saudaraku, mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan setulus hati mari kita melakukannya, dituntun oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang pasti ada dalam hidup saudara. Menuntun saudara dan membuat saudara jauh lebih luar biasa, jauh lebih spesial, karena saudara sangat dikasihi oleh Tuhan Allah. Jadilah pendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia di dalam imanmu pada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi pendengar firman Tuhan dan melakukannya, memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami.
sehingga firman itu berbuah melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami sering lalai bahkan terbuai oleh kehidupan ini. Untuk itu ajari kami Tuhan untuk terarah terus ke dalam kehendak-Mu serta kasih sayang agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dan melakukannya untuk kebaikan dan untuk kehidupan seluruh bumi dan pada pribadi kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.